istilah sunnah itu ada 3. Ada pakai bahasa Arab sunnah, ada pakai bahasa Arab mustahab, ada pakai bahasa tatawu. Nah ini yang waman tatawaan. Kalau yang sunnah itu Pak, ini Imam Ghazali. Imam Ghazali mengartikan sunnah itu manukila anin nabi lil muwadobah alaihi. Semua tindakan dari Nabi karena Nabi melakukan rutin. Muwadobah itu ajak rutin. Jadi setiap perkara sunnah yang dilakukan Nabi secara rutin itu pakai istilah sunnah. Artinya secara bahasa Arab, secara Indonesia ya sunnah. Kemudian ada pakai istilah Arab mustahab. Ini yang nomor 2. Mustahab itu mawaroda al-khobar bifadlihi. Jadi ada hadis menerangkan keutamaan, tapi Nabi tidak pernah muwadobah, tidak selalu melakukan. Contohnya kayak sholat musafir. Orang itu kalau mau pergi itu disunahkan sholat. Itu ada hadisnya, ada fadilah, hadis yang menerangkan fadilahnya itu. Jadi orang kalau mau pergi jauh itu disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Termasuk pulang dari musafir itu disunahkan sholat dulu, sholat sunnah. Cuma hadis ini ya disampaikan fadilahnya, tapi Nabi jarang melakukan. Nah ini namanya mustahab, tapi hukumnya ya sunnah juga. Sama seperti kunut. Dan jenengan sing, tapi saya kira serai enek wong geger kunut. Saudara sholat subuh kabeh. Nabi itu tidak setiap subuh itu kunut. Nah, Nabi melakukannya jarang-jarang, tidak muwadobah. Nah, itu namanya ya tetap sunnah, tapi pakai redaksi mustahab. Mustahab. Nah, terus yang ketiga tatawu. Ya ini kayak tadi ini. Faman tatawwa khairan. Kalau tatawu itu tidak ada hadis yang Nabi menjelaskan secara rutin melakukan, dan Nabi tidak pernah menjelaskan fadilahnya. Tapi itu adalah kebaikan tambahan. Itu namanya tatawu. Faman tatawwa khairan, barang siapa yang melakukan kebaikan tambahan, fa innallaha syakirun, maka Allah akan marem. Kebaikan tambahan contohnya apa? Ya ini, contoh ini, jenengan ngaji tafsir. Iku mau golek hadisnya ya ora ono. Sapa sing ngaji tafsir khusus malam Setu ora eneng. Apalagi menjelaskan khusus malam Setu. Apa meneh menjelaskan Masjid As-Sulaha ora ono. Lah ini kan tapi kan kebaikan. Ini namanya tatawu. Apalagi banyaklah sedekah uang. Nabi itu nggak pernah pakai sedekah rupiah karena zaman Nabi nggak ada rupiah. Tapi kan ada satu hadis umum, pokoknya sedekah. Jadi kalau dicari hadisnya sedekah uang, apalagi dibahasakan khusus malam Jumat, nggak ada. Tapi itu sebuah kebaikan. Nah itu namanya tatawu. Makanya jenengan ki sunnah itu bebas Pak, lepas. Jadi sunnah ada yang langsung rutin dilakukan Nabi, namanya bahasanya sunnah. Ada yang sunnah dilakukan Nabi tapi jarang-jarang, tapi Nabi menjelaskan fadilahnya. Contohnya ini, sholat nanti ini, qobliyah isya. Sholat rawatib yang paling afdol itu rawatib subuh Pak. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu, jadi urutannya begitu nggih. Qobliyah subuh, nanti subuh itu yang paling utama, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi isya itu paling rendah. Kualitas sholat afdolnya sholat sunnah. Itu sholat rawatib itu sholat qobliyah ba'diyah itu loh, namanya sholat rawatib, itu sholat qobliyah ba'diyah itu yang paling afdol adalah qobliyah subuh, dimulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah itu jenengan makanya subuh itu aja langsung sholat subuh, sholat sunnah dulu. Itu Nabi itu menjelaskan pahalanya plus kanjeng Nabi muwadobah, ajek bahasa Jawa nih, rutin qobliyah subuh. Itu bahasa Nabi khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik. Jadi sholat rakaat ini 2 rakaat bahasanya sholat fajar dalam hadis. Jadi sholat fajar itu ya qobliyah subuh. Sholat fajar itu sholat qobliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, karena Nabi juga rutin melakukan. Lah itu kualitasnya namanya sunnah. Nah di bawah itu ada yang dijelaskan fadilahnya tapi kanjeng Nabi jarang. Nah itu sudah lah pokoknya itu. Terus yang tatawu itu sama sekali nggak ada hadisnya, tapi itu tetap sebuah kebaikan. Nah, itu ya contohnya walah ya banyak lah.
jenengan kalau ada tamu disapu dulu rumahnya, kan kebaikan. Apa dikasih parfum dulu, kan itu kebaikan. Ya itu ya mau golei lek enek tamu kudu semprot parfum, kan nggak ada hadis itu. Tapi itu kebaikan, lah itu namanya tatawu. Bahasa Jawanya ya sunnah. Tatawu itu artinya sunnah dalam kamus. Itu ya kebaikan. Makanya jenengan lek dituntut orang nggak ada hadisnya mana, wes ra usah, wis iku wong ra tau ngaji ngono ae. Lho bener nih Pak. Karena ulama mustahid itu membagi kebaikan ada 3 nih. Selain wajib ya, selain wajib itu ada 3 itu. Sunnah, apa tadi bawahnya mustahab dan tatawu. Nah itu. Jadi ngoten. Jadi pokoknya apapun kebaikan ayo, nggak usah nunggu ada. Ya sama kayak rambu-rambu lalu lintas, coba kalau nggak ada rambu-rambu kan ruwet. Perempatan itu ruwet. Untuk kebaikan maka ada rambu-rambu. Tapi terus apa arep mau golek dalile? Mana nggak ada hadisnya yang menerangkan rambu-rambu. Bid'ah itu. Tabrak wae. Wah, malah tabrak wae. Lah itu, ya ora usah wis, itu kan kebaikan. Itu kebaikan. Itu namanya tatawu. Faman tatawwa khairon, barang siapa yang melakukan tambahan kebaikan, fa innallaha syakirun, maka Allah marem. Artinya Allah memberi pahala. Nah itu guys, jadi begitu. Wis pokoknya banyak lah kebaikan. Jadi Allah itu tidak membatasi semua kebaikan, nggak dibatasi. Tidak semua harus dibatasi pakai Quran, pakai hadis. Mutlak semua kebaikan apapun, termasuk jenengan kalau dengan orang tua kan pakai bahasa Jawa halus. Nguko, kromo, terus napa meneh? Kromo inggil. Bahasa-bahasa ini kan apa bahasa di bahasa Arab nggak ada, Pak. Bahasa nguko, kromo itu nggak ada. Tapi itu kebaikan. Kalau ketemu orang tua pasti kita ya unggah-ungguhnya, akhlaknya ya begitu, pakai bahasa yang tuturnya yang sopan, bahasa Jawa kok. Lah iki apa mau golek hadise ya ora temu. Ya gurmek hadise gur nerangne ya dengan orang tua hormat, gitu aja. Tapi kan konsep hormatnya bagaimana kan nggak ada kalau mau didetailkan. Jadi kebaikan itu nggak perlu didetailkan secara detail. Pokoknya faman tatawwa khairon, siapa yang melakukan tambahan kebaikan, fa innallaha syakirun.